Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak bisa mengisi absensi di WA Group ya. Sekarang kalian bisa siapkan alat tulis kalian, buku tulis, kemudian buku tematik kalian ya. Nah, supaya kita semangat dalam belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pasti kalian sudah semangat semua ya. Anak-anak, ketika kita akan mengunjungi atau pergi ke suatu tempat, supaya kita tidak tersesat, kita memerlukan sebuah penunjuk arah dan tempat. Nah, contoh penunjuk arah dan tempat yang dapat kita gunakan, yang pertama ada denah, yang kedua ada peta, dan yang ketiga, yang modern ada Google Maps. Nah, untuk Google Map ini, yaitu yang ada di HP kalian masing-masing. Yang tulisan Maps, itu namanya Google Map. Itu dapat digunakan sebagai penunjuk arah dan tempat. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang skala dan denah. Nah, kita akan belajar tentang pengertian skala dan denah, kemudian cara membaca denah, dan cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan jarak sesungguhnya pada denah. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian mampu mengenal dan memahami skala melalui denah, kemudian mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan jarak sesungguhnya pada denah. Nah, anak-anak, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Ini merupakan gambar apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Ini merupakan gambar denah. Denah ini biasa kita jumpai di bagian belakang undangan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih yang dimaksud denah? Ada yang tahu? Nah, denah adalah suatu gambaran mengenal letak tempat. Nah, denah ini berfungsi untuk mempermudah kita menemukan berbagai macam tempat tertentu tanpa harus bertanya kepada orang lain. Bagaimana sih cara membaca denah? Nah, dalam suatu denah terdapat arah mata angin. Nah, untuk membaca suatu denah, kita harus memperhatikan arah mata angin. Nah, di sini Ibu punya contoh gambar denah beserta arah mata angin. Perhatikan baik-baik ya, anak-anak. Gambar tersebut Ibu akan mencontohkan bagaimana cara membaca suatu gambar denah. Sekarang Ibu akan mencontohkan dari gambar becak. Untuk menuju ke HP, kita harus menuju ke arah timur. Iya, betul sekali. Kemudian untuk contoh yang kedua, Ibu mencontohkan dari rumah sakit. Kita 2 langkah ke arah timur, kemudian 3 langkah ke utara, berarti menuju kemana anak-anak? Nah, 2 langkah ke timur, lalu 3 langkah ke utara, berarti menuju ke kursi. Betul sekali. Nah, seperti itu cara membaca suatu denah anak-anak. Bagaimana, sudah paham? Anak-anak, kembali perhatikan gambar denah berikut ini ya. Jika kita lihat lebih detail, di sini ada angka 1.2.500.000. Nah, 1.2.500.000 ini dibacanya 1/500.000. 1/500.000 itu apa sih, Bu? Nah, 1/500.000 itu yang dinamakan skala.
Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video penjelasan tentang skala. Anak-anak simak baik-baik ya video yang Ibu tayangkan. Sekarang kita masuk ke materi skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Di sini skala dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada skala angka. Kita sering melihatnya di bawah peta sebelah kanan. Nah, contohnya 1:100.000. Dan ini artinya setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 100.000 cm. Atau jika kita rubah menjadi kilometer sama dengan 1 km pada jarak sebenarnya. Yang kedua ada skala garis. Artinya tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih mewakili jarak tertentu. Dan ini tergantung ukuran yang dibuat pada skala garis. Contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada skala verbal. Skala verbal artinya skala yang ditulis dengan kata-kata. Anak-anak, semua sudah menyimak video tadi ya? Nah, dalam video tadi dapat kita simpulkan bahwa skala adalah perbandingan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya atau ukuran sesungguhnya. Nah, bagaimana sih Bu cara membaca skala? Misalnya terdapat skala 1:500.000. Nah, itu berarti setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 500.000 cm jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Nah, sampai sini sudah paham kan anak-anak? Oleh karena itu, skala, jarak pada peta, dan jarak sesungguhnya saling berkaitan. Kaitannya dapat kita lihat pada segitiga berikut ini. Nah, untuk JP yaitu jarak pada peta, S adalah skala, sedangkan JS yaitu jarak sesungguhnya atau sebenarnya. Dari ketiga segitiga ini dapat kita peroleh 3 buah rumus. Yang pertama yaitu JP sama dengan S kali JS. Yang kedua, S sama dengan JP dibagi JS. Kemudian yang ketiga, JS sama dengan JP dibagi S. Nah, untuk JP tadi jarak pada peta, untuk S skala, dan untuk JS yaitu jarak sesungguhnya atau sebenarnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung skala dan jarak sesungguhnya pada peta. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu jarak antara kota A dan B pada peta adalah 24 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 48 km, maka tentukan skala yang digunakan. Nah, anak-anak perhatikan, di sini sudah diketahui jarak pada peta yaitu 24 cm. Jarak sebenarnya sudah diketahui juga yaitu 48 km, sehingga kita bisa memasukkan skalanya. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Nah, pertama kita tulis dulu yang sudah diketahui yaitu jarak pada peta sama dengan 24 cm. Jarak sebenarnya sama dengan 48 km. Perhatikan di sini satuannya kilometer, sehingga harus kita ubah menjadi sentimeter agar sama dengan satuan pada jarak pada peta. Dari kilometer ke sentimeter turun 5 tangga. Sehingga kita kalikan dengan 100.000 menjadi 48 kali 100.000 cm sama dengan 4.800.000 cm. Lalu kita bisa mencari skala dengan menggunakan rumus di awal tadi, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Langsung saja kita masukkan jarak pada peta sama dengan 24 cm dibagi jarak sebenarnya yaitu 4.800.000 cm.
Karena di sini satuannya sudah sama, yaitu sentimeter, sehingga bisa kita coret semua. Sentimeter kita coret dengan sentimeter, sehingga satuannya sudah hilang. Selanjutnya kita bisa mencoret juga 24 dengan 48. Kita bagi dengan 24. 24 kita bagi 24, hasilnya 1. 48 kita bagi 24, hasilnya 2. Sehingga hasilnya 1/2, nolnya 5, berarti 1/200.000. Karena skala, sehingga kita menulisnya bagi, bukan per. Membacanya 1/200.000, sehingga skala pada peta tersebut sama dengan 1/200.000. Jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kita ke contoh soalnya, yaitu skala pada sebuah peta adalah 1/40.000. Jika jarak sebenarnya Sungai Kali Gede dan Kali Cilik adalah 16 km, maka tentukan jarak Kali Gede dan Kali Cilik pada peta. Langsung saja kita jawab. Kita tulis dulu yang diketahui, yaitu skala sama dengan 1/40.000. Jarak sebenarnya sama dengan 16 km. Karena di sini satuannya kilometer, kita ubah menjadi sentimeter. Dari kilometer menjadi sentimeter, turun 5 tangga. Sehingga kita kalikan 100.000. Jadi 16 kali 100.000 sama dengan 1.600.000, satuannya sentimeter. Lalu kita bisa menghitung jarak pada peta menggunakan rumus skala kali jarak sebenarnya. Nah, skala 1/40.000 ini bisa kita tuliskan bentuknya menjadi 1/40.000 kali 1.600.000. Di sini kita bisa melakukan coret-coret. 40.000 memiliki 04, 1.600.000 memiliki 05. Bisa kita coret 4 nolnya. 40.000 kita coret nolnya 4. Yang 1.600.000 kita juga coret 4 juga nolnya. Lalu ada yang bisa kita coret lagi, yaitu 4 dan 16. Kita bagi dengan 4. 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4 sama dengan 4. Jadi 1/1 sama dengan 1 kali 40 cm sama dengan 40 cm. Jadi, jarak Sungai Kali Gede dan Kali Cilik pada peta adalah 40 cm. Yang ketiga, yaitu jarak sebenarnya. Rumusnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, selain menggunakan rumus seperti ini atau notasi seperti ini, kita juga bisa menggunakan rumus jarak pada peta dibagi skala. Jadi, kita bisa menggunakan per atau bagi. Untuk contoh soalnya, yaitu jika jarak kecamatan A dan C pada peta adalah 3 cm, dengan skala yang digunakan pada peta adalah 1/400.000, maka jarak kedua kecamatan tersebut sebenarnya adalah, nah, di sini jarak pada peta adalah 3 cm. Skalanya yaitu 1/400.000. Jadi kita bisa mencari jarak sebenarnya. Nah, cara menjawabnya kita tulis dulu yang diketahui, yaitu skala sama dengan 1/400.000. Jarak sebenarnya pada peta sama dengan 3 cm. Lalu kita hitung dengan rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta 3 cm dibagi skala. Skalanya 1/400.000. Kita tuliskan menjadi 1/400.000. Nah, kalian masih ingat cara mengubah pembagian pecahan menjadi perkalian? Caranya yang pertama,
di awal kita tulis lagi 3 cm. Lalu, bagi ini kita ubah menjadi kali. Selanjutnya, yang di belakang tanda bagi kita balik 1/400.000 menjadi 400.000 per 1. Jadi 3 cm kali 400.000 per 1 sama dengan 1.200.000 cm. Nah, dari cm kita ubah ke kilometer dengan cara kita bagi 100.000. 1.200.000 kita coret 0-nya 5. Kemudian 100.000 kita juga coret 0-nya 5. Jadi pembagiannya tinggal 12 dibagi 1 sama dengan 12 km. Jadi jarak kecamatan A dan C sebenarnya adalah 12 km. Paham anak-anak? Nah anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp grup ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Nah hari ini kita sudah belajar pengertian denah dan skala. Kemudian kita juga sudah belajar cara membaca denah dan belajar cara menghitung skala dan jarak sesungguhnya pada denah. Nah, Ibu mempunyai tugas rumah buat kalian. Kalian bisa mengerjakan tugas berikut ini. Nah, jika sudah, tugasnya difoto dan dikumpulkan melalui WhatsApp ke Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu ya di rumah. Nah, pesan Ibu, kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan malas belajar. Nah, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.